Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah hari ini sehat. Jadi hari ini kita akan mengadakan yang namanya percakapan pra-observasi ya Pak, beberapa hari tertentu. Baik Pak. Jadi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan yang namanya proses supervisi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke Pak. Tujuan pembelajarannya di sini karena di kelas saya masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi di sini saya akan mempelajari yaitu tema 7. Jadi di tema 7 ini saya nanti akan memberikan pembelajaran kepada siswa yaitu tentang bahasa Indonesia dan matematika. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia tentu ada beberapa tujuannya. Yang pertama di sini siswa bisa memperhatikan baik itu melalui teks bacaan maupun bisa nantinya video yaitu tentang cerita fabel. Nah, kemudian dari cerita fabel tersebut nanti siswa itu mampu untuk menentukan kembali isi cerita tersebut. Kemudian di dalam pembelajaran nantinya matematika, di sini karena baru pengenalan, jadi mengenalkan kepada siswa tersebut tentang pecahan. Jadi melalui gambar nanti akan saya jelaskan kepada siswa-siswa saya tentang mana pecahan yang akan dipelajari itu tentang pecahan setengah gitu Pak. Baik Pak. Jadi ini dari yang segi pengembangannya gitu Pak. Nah, bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan nanti ketika observasi? Baik Pak, mungkin di segi pengembangannya akan saya lakukan di dalam observasi nanti Pak, tentu ada beberapa hal juga. Yang pertama di segi pengetahuan, kemudian di keterampilan, di mana di segi pengetahuan itu siswa itu bisa mendengarkan, bisa melihat melalui bacaan atau video dongeng tersebut serta memahami isi dongeng tersebut. Kemudian di dalam apa namanya itu? Di dalam keterampilan siswa itu bisa lagi nanti menceritakan kembali serta menyampaikan apa isi dari dongeng tersebut. Bisa dia menyampaikan dengan percaya diri di depan kelas begitu. Jadi sudah ya. Jadi nanti dari hasil observasi itu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya. Iya. Jadi saya ingin mendengarkan pula bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan juga dari metode pembelajarannya Pak. Iya Pak. Baik Pak, di sini saya nantinya ketika Bapak melakukan observasi di kelas saya, mungkin saya sejauh hari itu menyediakan bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik. Jadi strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berdasarkan kesiapan siswa,
yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Jadi untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau disebut juga dengan problem based learning. Dan untuk metodenya mungkin saya nanti bisa menggunakan berbagai macam seperti diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, demonstrasi dan sebagainya begitu Pak. Ada yang bersedih? Tidak, tetap semangat semuanya. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari dulu kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan, diberikan ilmu. Jadi kita meminta kepadanya, berserah diri kepadanya, berdoa mulai. Nah, jadi setelah berdoa tentu hati kita merasa lebih tenang untuk mengikuti pembelajarannya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, tentu kita ingat kembali dulu pelajaran kita yang kemarin. Masih
buaya kecil yang baik hati. Apakah benar? Iya, bagus sekali ya, boleh tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan yang semangat. Nah, oke. Terima kasihnya kamu sudah memperhatikan, sudah menjawab dengan bagus sekali ya. Nah, kemudian tanya yang berikutnya. Nah, siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Tokohnya sia-sia tokoh Jako. Tahu tokoh? Tokoh tahu? Binatang Jako yang berbicara di dalam video Jako. Sia-sia. Nah, tunjuk tangan. Buaya, siapa lagi? Nah, kelinci, ayam, kambing, tupai. Yang di dalam air apa itu? Ikan. Nah, oke, terima kasih Anda Bapak semuanya. Itu adalah tokoh yang terdapat di dalam cerita. Tadi anak buaya itu, buaya kecil itu tadi ngapain dia ya dalam cerita tersebut? Mana? Yang menjawab satu. Menolong ikan. Ada apa dengan ikan tadi simpan ditolongnya? Nah, Izam. Ada yang bersama siapa lagi? Kamu bersama siapa? Kamu sini ya. Nah, duduk menghadap. Oke. Yang kamu dapat di dalam kelompok masing-masing. Nah, ini ada cerita. Ini cerita sama seperti tadi videonya. Sekarang tulisannya, ceritanya di dalam bentuk tulisan. Yang masing-masingnya ada si kancil mencuri ketimun, ada kisah gajah dan semut. Nah, ada tupai yang sombong. Nah, ini Bapak kasih satu ke kelompok. Hah? Oke. Nah, kamu menjawabnya cukup di kertas ini saja. Nih, ini ya. Kalau sini silakan.
kita bertemu lagi. Baik, di sini kita akan mungkin melakukan yang namanya pasca dari observasi pembelajaran kemarin, Pak. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan yang namanya wawancara pasca observasi kembali, di mana tujuannya di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang dilakukan di sekolah, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, dan modul yang Bapak rencanakan kemarin. Apakah Bapak di sini bersedia? Insya Allah Pak bersedia. Jadi pertama dulu terima kasih Bapak atas waktunya. Yang pada waktu yang lalu kan saya sudah melakukan yang namanya observasi kelas. Jadi di situ saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan observasi tersebut. Di mana pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perasaan Bapak setelah menyajikan pembelajaran pada kegiatan selama observasi di kelas kemarin? Oke Pak, dari sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan masalah bagaimana perasaan saya ya Pak ya ketika melaksanakan observasi di kelas saya, berarti tentunya alhamdulillah perasaan saya itu senang Pak, karena di sini saya itu merasa puas karena sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang kita berikan. Dari tujuan tersebut siswa itu merasa lebih aktif begitu Pak, sesuailah capaian-capaian yang kita harapkan, dan juga mungkin ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan sangat senang sekali Pak. Jadi Bapak senang ya dengan observasi yang kita lakukan. Nah, jadi untuk selanjutnya ya Pak ya, apakah dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Kalau berdasarkan yang saya rasakan waktu itu Pak, karena dari awal itu kita telah untuk mempersiapkan mulai dari pra observasi. Di situ saya telah menyediakan bagaimana caranya yang baik itu dalam pembelajaran. Jadi saya rasa kalau dalam pembelajaran sudah sesuai. Bahkan di sini nampaknya kita lihat dalam pembelajaran tersebut siswa itu sudah banyak yang aktif, sudah banyak yang kreatif, dan bahkan mereka itu bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya begitu Pak. Mungkin ada beberapa juga beberapa siswa yang kurang aktif Pak. Mungkin itu nampaknya yang saya rasakan waktu observasi. Itu sudah tercapai ya Pak ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana perkiraan Bapak di sini mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin? Kalau berdasarkan ketercapaian Pak, dan itu tentu kita lihat dari hasil evaluasi akhirnya Pak ya, ketika jam pembelajaran tersebut, asesmen akhir namanya begitu ya Pak ya. Jadi dilihat dari situ nampaknya keberhasilan kita dalam pembelajaran itu sesuai sekali dengan tujuannya. Itu sudah mungkin Pak 90% sudah tercapai. Jadi nampaknya kita antusias sekali di situ. Alhamdulillah lah, nampaknya sudah berhasil begitu Pak. Baik. Jadi selanjutnya dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya, pasti kita semuanya tidak
berjalan dengan lancar. Iya. Nah, pasti ada halangan atau hambatan. Namun di sini kita pasti menemukan kesulitan tadi dalam proses pembelajaran tadi. Nah, menurut Bapak sendiri dari pembelajaran kemarin, kesulitan apa yang ditemui oleh yang Bapak temui oleh siswa? Kalau kesulitan di dalam pembelajaran kemarin yang saya rasakan di situ ya Pak ya, yang saya temui nampaknya di situ kan ada kemarin tuh ada berbagai terdiri dari berbagai kelompok yang telah kita